Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 275. Oke, di video kali ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin banyak yang bertanya berapa biaya pemasangan untuk solar panel saya ini. Nah, untuk videonya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini banyak yang tanya kemarin biaya pemasangannya habis berapa. Nah, ini kan saya hitung dulu ya, tapi sebelum saya akan memulai, kita lihat dulu. Saat ini pukul 3:10 waktu Indonesia bagian Klaten ya, ini ya. Ini produksi masih bagus, dia di 820 watt, 800 watt lebih. Untuk konsumsi saya di rumah dia ada 600-an watt, berarti dia masih sisanya dia masuk ke baterai seperti ini ya indikatornya ya. Sisanya masih ke baterai, lebihnya dia akan langsung ke beban. Ini kebetulan inverter kan inverter hybrid. Nah, untuk konsumsinya biasanya rata-rata saya itu di 600 sampai 800 tergantung lah. Ini kan kebetulan untuk chargernya kan dia sudah penuh. Untuk baterainya kan saya ngecas kan sudah penuh semua. Jadi pada itu udah nggak jalan, ampernya sudah 0 nih. Nah, kurang lebih ini baterai saya nih ya. Nah, balik lagi untuk PLTS nya ya. Nah, untuk biayanya habis berapa untuk spek seperti ini sudah saya bikinkan RAP itu rencana anggaran biaya. Nah, rencana anggaran biaya itu apa aja yang diperlukan, terus kira-kira habis berapa. Nah, ini sudah saya buatkan kurang lebih seperti ini untuk RAP-nya ya. Ini akan saya jelaskan satu-satu lah. Ini PV 100 WP kali 24, tempat saya kan ada 24. Nah, nanti akan kita lihat ya nih ya. Terus AC 100 Ah kali 6. Nah, ini 100 Ah kali 6. Ini ada harganya, teman-teman bisa lihat. Ini beda seller, beda harga, beda tempat pun juga beda harga, karena ini saya hitung sudah termasuk ongkos kirim ya ini ya. Untuk inverter 24 volt 3,5 kW, ini inverternya. Terus MCB DC dan AC ini kurang lebih 700-an ribu lebih ini kayaknya. Terus kabel 10 mili 10 meter 2 kali 6 mili atau 10 AWG. Dari sini dia ke panel surya ke atas kurang lebih 10 meter. Terus baterai LiFePO 4 100 Ah. Nah, ini baterainya. Terus MPPT POMR. Nah, itu MPPT nya. Ini belum termasuk inverter ya, karena di video waktu itu kan tidak ada inverternya ini. Terus lain-lain, nah lain-lain itu seperti apa? Lain-lain itu seperti rangka, sekun, kabel dak seperti ini, rangka, kabel, dan lain sebagainya. Karena kita kan juga butuh, nah seperti ini. Apa itu? Klem baterai, terus kabel-kabel dari baterai ke inverter kan dia juga butuh kabel besar lah. Ini kan punya saya juga banyak itu. Itu kabelnya kan besar-besar itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kabelnya 35 mili. Ini dari baterai ke MCB ke inverter. Terus ini untuk semuanya jumlahnya dia sudah 42,950 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini ya. Untuk instalasinya dia per 1000 WP biasanya dia dari 2 juta sampai 5 juta tergantung tempat, tergantung installernya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini belum termasuk biaya kopi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat untuk panelnya di atas ya. Ini kan posisinya jam 3. Nah, ini jam 3 dia masih menghasilkan ya sekitar 850 watt. Ini masih kebetulan cerah. Ini kita lihat ke atas dulu sambil kita bahas soal ini ya. Oke, ini posisi saya sekarang sudah di atas. Nah, teman-teman bisa lihat itu yang 600 WP dia panel 400 WP 100 WP
terus 50 WP ada 4, berarti 600 WP. Itu masuk ke inverter yang 2000 watt tadi sama UMR itu. Sekarang saya pisah. Nah, itu kebetulan ada 10 WP, nanti kita review juga. Dia untuk aerator itu. Yang ini yang 1800 WP. Ini kemarin kebetulan habis hujan. Nah, ini bersih posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini Peugeot yang kita review waktu itu. Nah, ini belum sempat kita review kalau yang ini ya. Suatu saat akan kita review. Ini untuk lampu strobo peringatan itu loh. Nah, oke, balik lagi soal biaya ya. Sistem seperti saya di video yang waktu itu saya upload itu kan banyak banget yang tanya biayanya berapa bang, terus biayanya berapa, habis berapa. Nah, ini saya coba jabarkan untuk rinciannya, dia kurang lebih seperti ini. Ini waktu itu saya beli kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Ini hanya estimasi saja atau perhitungan perkiraan saja. Nanti beda seller, beda tempat, nanti beda harga. Nah, ini teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti ini ya punya saya. Untuk totalnya dia di 42,95, anggap aja 43 juta. Ini kita pasang sendiri dan juga nyicil sistemnya saya. Nah, kurang lebih 43 juta. Jadi kalau teman-teman mau pasang PLTS itu saran saya kalau bisa jangan langsung mintanya berapa. Kita harus tentukan dulu berapa beban rata-rata harian kita. Kalau sudah ketemu nanti kita bisa tentukan untuk inverternya maksimal di berapa. Sebagai contoh, beban rata-rata kita 500 watt. Nah, kita bisa menggunakan inverter speknya di atas 500 watt, bisa 1000 watt atau 2000 watt. Jangan ngepres. Setelah itu kita nyicil beli panelnya, kemudian akinya. Nah, untuk hitungannya kalau saya loh ini ya, ini nyicil saja kita 100 WP sampai kita terpenuhi kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh gini loh, kita pasang PLTS itu nyicil akinya dulu 100 Ah. Nah, untuk aki 100 Ah itu idealnya dia di charger panel sebanyak 3 lembar 100 WP atau 300 WP. Itu idealnya siang sambil di load itu juga nggak apa-apa, aman untuk jaga-jaga kalau posisi mendung. Nah, kalau untuk apa ya pasnya itu bisa kita pakai 200 WP itu juga nggak apa-apa. Per 100 ampere itu pakai 200 WP juga nggak apa-apa, tapi lebih baiknya yaitu per 100 Ah itu panelnya 3. Nah, untuk perhitungannya aki 12 volt itu kan kali 100 Ah itu kan ketemunya 1200 WH, artinya 1,2 kW. Nah, kalau kita pakai panel 100 WP kali 3 dan aki kuah 100 Ah itu mampu mensuplai beban rumah sebanyak 1 kWh. Kasarannya seperti itu aja. Kalau saya ini ya, hitungan gampangnya aja. Nanti bisa menyesuaikan untuk budget, untuk duit, untuk speknya bisa menentukan. Yang pertama kita yang itu satu, kita tentukan inverternya. Kita speknya yang bagusan sekalian. Terus yang kedua, kontrolernya. Nah, kalau kita pakai hybrid berarti kan sudah all in one, satu paket itu sudah ada LVD dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah repot-repot beli tetek bengeknya untuk peralatannya, kita beli yang hybrid itu sudah komplit. Terus kemudian kita nyicil untuk beli aki. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti kasarannya kalau kita memulai PLTS itu tidak harus dengan uang banyak, kita hanya cukup pakai panel surya 1 lembar pun juga bisa memulai. Cuman ya itu speknya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini balik lagi ya, ini ada kotorannya, ini bisa bikin mengurangi perform juga. Ini harusnya kan dibersihkan ini. Nah, ini harus dipel, cuman kebetulan kemarin kan pas
hujan berarti panelnya bersih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk panelnya 3 lembar itu 700 kali 3 2.100.000, anggap aja 2 juta gitu ya. Terus akinya karo tengah yuto berarti 3,5 sama controller pakai aja yang PWM itu 60.000 sampai 100.000. Jadi modal sekitar 5 juta itu kita sudah bisa pasang PLTS dan bisa mengurangi biaya listrik kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini kita lihat yang sebelah sana. Nah, itu panel saya itu yang 100 WP itu yang pecah itu. Itu saya buat nyalakan apa itu? Aerator di kolam itu. Nah, besok saya review untuk yang itu, untuk 100 WP pecah itu. Nah, itu yang otomatis itu yang kemarin saya pasang. Terus yang sana itu yang di kamar mandi itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau pasang, kebutuhan kita yang utama itu inverter, terus controller, solar panel, aki. Ada 4 komponen utama itu aja yang dulu yang disiapkan, yaitu kurang lebih yaitu 5 jutaan lah. Kalau kita pengen memulai itu mulai dari yang kecil itu aja. Kalau kira-kira 5 juta masih mahal, kita bisa mulai dengan yang 10 WP itu seperti yang di video saya yang itu. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini linknya. Nah, itu kita hanya modal nggak sampai 200.000. Nah, panelnya 100.000, terus kita pakai baterai bekas itu sudah bisa menyalakan 1 lampu. Nah, seenggaknya kita sudah bisa mengurangi tagihan listrik kita. Untuk kebutuhannya yaitu balik lagi kita menyesuaikan duit kita dan menyesuaikan kebutuhan. Nah, ini untuk anggaran saya ya, yang kemarin banyak ditanyakan teman-teman. Nah, kurang lebih ya ini speknya, kebutuhannya ini ya. Teman-teman bisa lihat atau di screenshot kalau pengen lihat. Ini baru dasarnya saja atau estimasi saja. Jadi beda seller, beda tempat, beda installer, nanti harganya pun juga beda-beda. Nah, ini kebetulan saya kan pasang sendiri. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jika memang ada yang perlu ditanyakan terkait PLTS bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf ini videonya agak panjang karena saya harus menjelaskan atau sedikit cerita ya, seperti yang di awal video tadi saya bilang. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam EBT.